Ya, selamat pagi, siang, sore maupun malam. Perkenalkan, nama saya Jeremy Edward Wijaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas praktikum PBB yang kedua, yaitu tentang My Intent App. Nah, di sini nanti akan dijelaskan mengenai apa itu explicit intent dan implicit intent. Dimana jika explicit intent itu dia akan membuat intent baru, menjalankan komponen yang berada pada dalam aplikasi. Kemudian untuk implicit intent, dia akan menjalankan sebuah komponen yang berada di luar aplikasi, misalnya membuka aplikasi yang lain, atau membuka aplikasi kamera, atau membuka aplikasi telepon, dan sebagainya. Namun untuk kasus di sini, nanti kita akan mencoba untuk menjalankan aplikasi telepon ketika mengeklik suatu button. Ya, yang pertama di sini ada activity_main.xml. Di sini adalah layoutnya. Di sini jika kita lihat orientasinya adalah vertikal atau portrait. Kemudian di sini terdapat 3 button. Bisa dilihat dari code-nya sendiri atau bisa dilihat dari hasil desainnya. Nah, button ini memiliki ID, yaitu yang pertama button move activity, kemudian ada button move activity data, dan yang terakhir ada button dial number. Nah, button yang pertama ini nanti akan digunakan sebagai explicit intent. Hanya dia akan membuat intent baru, kemudian nanti akan dipindahkan ke activity yang baru tersebut. Nah, button yang kedua ini nanti dia akan membuat intent baru dan memindahkan activity dengan datanya. Nah, button yang ketiga nanti dia akan membuka aplikasi telepon dan nomor telepon yang sudah terdaftar pada program ini nanti akan dimasukkan ke dalam aplikasi telepon. Jika kita lihat di sini ada stringnya ya. Untuk teks setiap buttonnya didefinisikan sebagai move activity. Ini berada di dalam strings.xml. Move activity berarti pindah activity, kemudian move with data itu berarti pindah activity dengan data, dan yang terakhir dial number. Dial number ini berarti memiliki string dial a number. Nah, kemudian kita masuk dulu ke main activity.java. Nah, pertama-tama ketika membuka aplikasi, itu dia akan melakukan onCreate. Dia akan membuat inisialisasi baru, yang mana di sini terdapat dia akan menampilkan activity main. Activity main yang tadi ya, activity_main.xml. Kemudian di sini didefinisikan sebuah button dan harus menemukan ID-nya, didefinisikan lagi button yang kedua, dan didefinisikan button yang ketiga. Nah, nanti dalam main activity ini dia akan menunggu respon dari user. Dia akan menunggu respon mana yang akan diklik. Nah, mana yang akan diklik itu terdapat pada method onClick. Di sini terdapat switch case, 3 kasus. Yang pertama, jika diklik button move activity, yaitu untuk button yang pertama ya, ID yang pertama. Itu nanti dia akan membuat intent baru, dan kemudian dia akan masuk ke move activity. Jika kita lihat di sini ya, dia akan move intent, dan dia akan melakukan start activity dengan intent baru tersebut. Di sini dari main activity ke move activity. Kita lihat dulu move activity.java-nya. Ya, ini adalah kelas move activity. Di sini dia akan membuat instance baru, dan kemudian dia akan menampilkan activity_move.xml. Oke, kita lihat activity_move.xml. Di sini terdapat tampilan layout bagaimana activity_move.xml didefinisikan. Terdapat satu text view aja, yaitu dia akan mereferensikan ke this is move activity teksnya. Kita lihat pada strings.xml. Nah, maka yang ditampilkan adalah
ini move activity. Ya, di sini di layoutnya sendiri juga sudah benar ya, ini move activity. Kemudian selanjutnya ada activity move with data. Jadi dia akan memindahkan activity dengan data yang ada pada main. Ini adalah kasus yang kedua. Dia akan, jika button move activity data ini diklik, nanti dia akan membuat activity baru, intent baru. Dia akan memindahkan dari main ke move with data activity kelasnya. Kemudian dia juga akan memindahkan data-data tersebut, data-data yang diperlukan. Kemudian nanti dia akan melakukan start activity, kemudian break. Nah, di sini datanya ada dua, yaitu nama dan umur. Namanya adalah Jeremy Edward dan umurnya adalah 20. Kita buka terlebih dahulu karena dia membuka kelas move with data activity. Kita buka. Nah, di sini dia akan membuat ini instance baru ya. Ya, di sini terdapat string extra underscore age, didefinisikan sebagai extra age. Kemudian extra underscore name. Nah, setelah itu nanti dia akan melakukan view ini, activity move with data XML. Kita lihat di sini. Ya, di sini ada ID-nya juga ya. Untuk text view di sini terdapat ID-nya, yaitu tv underscore data underscore receive. Ini nanti digunakan untuk menampilkan data tersebut, karena tadi kan sudah dipindahkan. Nah, nanti akan ditampilkan berdasarkan ID ini. Nah, tapi kenapa di sini tidak terdapat ID-nya? Ya, karena di dalam layout ini istilahnya belum diklik. Karena ini bukan emulator, ini hanya layoutnya saja, maka dia tidak menampilkan nama Jeremy Edward dan umur 20. Oke, kita kembali lagi ke activity move with data activity. Kemudian di sini didefinisikan text view-nya, yaitu tv data receive. Nah, dia akan mengambil ID yang tadi ya, ID tv underscore data underscore receive. Ya, di sini dia akan mengambil namanya tersebut. Kemudian di sini juga dia akan mengambil sebuah umur. Mengambil umurnya, variabel age. Nah, jika age tersebut kosong, maka default value-nya adalah 0. Sehingga nanti akan ditampilkan di sini string text. Text-nya apa? Text-nya adalah name, (2), namanya siapa? Namanya Jeremy Edward. Kemudian di enter your age, (2), age. Age-nya tadi 20 karena sudah diisi ya, bukan 0. Setelah itu teks itu akan dimasukkan ke dalam metode setText sebagai parameter dan dimasukkan berdasarkan ID tadi, yaitu tv data receive ya. Di sini tadi sudah dibikin sebuah objek baru berdasarkan ID tertentu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah button dial number. Ya, di sini adalah implicit intent, di mana nanti ketika button ini diklik, maka aplikasi akan berpindah ke aplikasi telepon. Nah, di sini ada string phone number, didefinisikan terlebih dahulu variabel phone numbernya sekian. Kemudian di sini akan membuat sebuah objek intent. Dia akan ngeparsing si nomor telepon tadi, yang mana nomor telepon tadi nanti akan ditampilkan di dalam aplikasi telepon. Ya, ini untuk objek barunya ya, new intent, dengan menggunakan action dial. Kemudian activity-nya akan dimulai, kemudian break. Ya, itu penjelasannya. Kemudian di sini setelah dari penjelasan ini, saya akan mencoba untuk mendemokan aplikasi tersebut di dalam HP, tidak menggunakan emulator. Berikut adalah demo dari program My Intent App.
Nah, untuk button yang pertama, dia hanya meminta activity saja ya. Ini move activity seperti yang ditampilkan pada layout di Android Studio. Kemudian yang button kedua adalah pindah activity dengan data. Nah, di sini tampil nama Jeremy Wijaya dan umur 20. Berbeda dengan layout yang tadi ditampilkan pada Android Studio. Di Android Studio tadi, karena kita tidak melakukan on-click sama sekali, maka ID-nya nggak dapat, dan dia tidak bisa memindahkan activity dengan datanya. Nah, maka dari itu, di Android Studio tadi, yang tampil hanya tulisan data diterima. Karena itu hanya sebatas layout saja ya. Kemudian yang terakhir ada dial a number. Jika kita cek, kita pencet, nah, nomor telepon ini akan sesuai dengan nomor telepon yang tadi terdapat pada program Android Studio yang ada pada main activity.java. Kita coba lagi mungkin ya. Kita hapus backgroundnya, kemudian dial a number. Ya, dia masuk ke aplikasi telepon. Yaitu adalah demo dari program My Internet. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucap. Terima kasih sudah menonton.